Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tempo hari pada saat bulan Ramadan ini saya akan sedikit bercerita. Ya, jadi pada saat berada di Masjidil Haram itu ternyata saya dihampiri oleh seorang laki-laki yang usianya mungkin ya sekitar 60-70 tahun, dan beliau minta pertolongan ke saya bahwa dia sudah seharian dari mulai kemarin sampai subuh dia belum bisa pulang. Jadi intinya ketemu dengan seorang laki-laki yang tersesat. Kemudian ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah akhirnya doa saya terkabul, bisa mempertemukan kembali dengan orang-orang yang sekamar dengan beliau. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan beberapa tips agar dalam pelaksanaan ibadah Bapak Ibu berjalan lancar, khususnya bagaimana caranya supaya tidak tersesat. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan tips bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji supaya bisa melaksanakan tips-tips yang akan saya berikan. Yang pertama, ya, pada saat Bapak Ibu berada di Madinah ya, maupun di Mekah, jadi langsung saja ya, saya akan memberikan tips di dua kota ini. Jadi pada saat datang di Madinah maupun di Mekah, apa yang harus dilakukan para jamaah? Yang pertama, supaya memperhatikan lokasi hotelnya. Baik itu nama hotelnya, kemudian juga tempat-tempat di sekitar hotel. Silahkan diingat-ingat, barangkali ada nama hotelnya, atau barangkali di depan hotelnya ada nama apa, umpama bangunan apa, silahkan dihafalkan. Ya. Selain dihafalkan, diusahakan yang bawa handphone, sekarang kan handphone sudah canggih bisa untuk memfoto, silahkan dipoto tampak depan hotel tersebut. Itu yang harus dilakukan. Ya, jadi umpamanya suatu saat nanti tersesat, baik pada saat di Madinah maupun di Mekah, bisa menanyakan ke orang dan menunjukkan gambar foto hotelnya. Ya, seperti itu. Kemudian, itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak Ibu, ya, supaya memperhatikan, karena ini untuk para jamaah haji, insya Allah biasanya pada saat Bapak Ibu berada di hotel yang sudah ditentukan oleh panitia haji, diberi tanda di depan hotelnya ya, berupa nomor. Misalnya ada tulisan 10-1. Itu supaya diingat-ingat. Ya, nomor hotelnya 10-1. Biasanya nomor hotel 10, umpama kloternya umpama kloter 1. Ini umpamanya seperti itu. Ya, jadi ada tanda khusus. Dan biasanya dikasih tanda bendera merah putih ya di depan hotelnya. Nah, itu supaya diingat-ingat. Syukur-syukur supaya dipoto juga. Agar apa? Agar betul-betul paham bahwa tempat tinggal Bapak Ibu selama di kota Madinah maupun di Mekah, ya disitulah tempatnya. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sekali lagi, pada saat Bapak Ibu sudah berada di hotel, silahkan ya, jangan diem di kamar terus. Silahkan keluar. Perhatikan ya, di sekitarnya. Ya, di sekitar tampak depan hotel, kan biasanya kalau di hotel itu kan ada lobinya, lobi hotel. Keluar, pandang, kira-kira di sekitar hotel ini ada apa, suasananya bagaimana, ya. Syukur-syukur selalu bawa kamera untuk memfoto-fotonya.
Nah, itu semua agar betul-betul masuk ke dalam ingatan Bapak Ibu. Ya, terutama di sini saya mengingatkan ya bagi yang memiliki HP supaya memperbanyak tadi, ya, memfoto di sekitar hotel tersebut. Kemudian yang keempat, ya, jangan lupa minta nomor. Nomor apa? Nomor handphone yang pertama dari ketua regunya. Karena biasanya dalam satu kloter itu ada yang namanya ketua rombongan, ada ketua regunya. Nah, biasanya ketua regu itu membawahi 10 orang. Insya Allah seperti itu yang sudah-sudah. Ya. Kemudian, ya, di antara regu-regu itu ada yang namanya rombongan. Nah, rombongan ini biasanya ya, dia itu bertanggung jawab pada satu rombongan, satu bis. Misalnya satu bis itu isinya 45 orang. Ya, supaya minta nomor HP ke ketua regunya dan juga ke ketua rombongannya, silahkan disimpan di handphonenya. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa menghubungi mereka. Kemudian ya, jangan lupa ya, pemerintah Indonesia sudah memberikan tanda-tanda pengenal. Untuk yang haji ini diberikan apa? Diberikan berupa gelang. Jadi di gelangnya itu ada tertera nomor paspornya, nomor, semuanya sudah lengkap. Ya, diusahakan jangan sampai ditinggal. Selalu gunakan itu yang namanya gelang, gelang tanda. Pada saat Bapak Ibu tersesat, tunjukkan gelang tersebut, nanti insya Allah ada beberapa orang yang bisa memahami, oh dari situ ini namanya siapa dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yang keenam, sebelum berangkat, saya mengingatkan yang memiliki handphone dan akan membawa handphone supaya beli paket data roaming. Ya, misalnya, ya, umpamanya nomor HP-nya itu biasa memakai Telkomsel, bisa di situ. Pernah saya buatkan videonya, silahkan langsung diisi pada saat di Indonesia. Sebaiknya itu saran saya. Ya, kenapa? Nanti pada saat Bapak Ibu berada di kota Mekah maupun di Madinah sudah terhubung, sudah aktif, tidak perlu mencari-cari lagi konter untuk mengaktifkan HP-nya. Jadi pada saat keberangkatan, umpama 1 hari sebelum keberangkatan pada saat di pondokannya, kan biasanya mondok dulu tuh, ya, nginep dulu 1 hari di asrama haji, nah silahkan diaktifkan. Apabila Bapak Ibu bingung, tidak memahami, silahkan nanya ke anak-anaknya yang lebih muda, yang lebih paham. Ya, bilang saja belikan paket haji misalnya. Ada ya, kalau Telkomsel itu ada namanya paket roaming haji. Ya, selama 30 hari ada, 40 hari ada insya Allah ya. Kemudian selanjutnya ya, yang ketujuh, bila ingin pergi ke masjid, berusaha jangan sendiri. Baik itu saat di Madinah maupun di Mekah, berusaha minta dibarengi dengan temannya. Dan mohon untuk teman-temannya yang sudah paham jalannya, yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, supaya sama-sama saling membantu. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam pelaksanaan ibadah haji, kita itu niatnya ibadah. Ya. Jangan umpama kita memiliki suatu kelebihan, ngerti dan sebagainya, hanya memikirkan diri sendiri, itu jangan. Ya, silahkan tunjukkan rasa tenggang rasanya, rasa jiwa penolongnya, tuh ya. Jadi silahkan sama-sama. Kemudian yang ke-8, ya, pada saat umpamanya Bapak Ibu, ya, ada yang namanya di haji ini, ada yang namanya city tour, ya. Terkadang di Madinah umpama diajak Bapak Ibu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya, umpama ke mana gitu ya. Perhatikan warna bisnya, perhatikan nomor bisnya. Ingat, bagi jamaah-jamaah haji, umpama pada saat kedatangan, ya umpama datang ke Madinah, kemudian kan dijemput pakai bis, nomornya nomor 10 umpamanya. Itu selamanya nomornya sama. Karena memang sudah ditugaskan bis itu untuk antar jemput semuanya itu.
Ya, jadi sepengetahuan saya, dari mulai kedatangan dijemput bis nomornya sama, warnanya sama. Pada saat mau berangkat ke Mekah, sama. Pada saat nanti hajiannya berangkat ke Arafah juga sama. Ya. Usahakan yang punya HP, ya, silahkan dipoto dan tadi diingat-ingat bisnya. Karena banyak kejadian pada saat rombongan umpamanya ziarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Pada saat parkir bis, itu umpamanya tidak ada bis di sampingnya. Jamaah pada turun aja. Tiba-tiba pas datang banyak bis, yang mana ya? Nah itu, ya, saya mengingatkan, kalau kita ingat nomornya, warnanya, posisi di sekitar bis itu apa. Ya. Nah itu insya Allah tidak tersesat. Ya, mudah untuk bisa kembali lagi ke bis yang tadi yang dinaiki. Itu ya. Selanjutnya yang ke-9, ya, pada saat datang ke masjid supaya perhatikan posisi kedatangan. Ya, saya jelaskan. Bapak Ibu dari hotel bareng-bareng, umpamanya ke Masjid Nabawi atau juga ke Masjidil Haram. Ya, itu kan biasanya umpama rame-rame. Jangan keasikan. Silahkan saling mengingatkan, berhenti dulu tuh pada saat sudah sampai di pintu gerbang. Kalau di Madinah itu pintu gerbangnya itu ada nomor-nomornya. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, ingat saja ya, di sekitar halaman masjid itu ada bangunan-bangunan. Ya, nah saya jelaskan ya, pada saat di Madinah perhatikan nomor pintu gerbang. Dan syukur-syukur kalau dekat dengan WC, ada tulisan WC nomor WC, nomor 8, nomor 10, ingat. Itu patokannya. Itu adalah untuk jalan pulang. Jadi kalau umpama tersesat, tunjukkan ke petugas, kebersihan umpamanya, ya, nomor pintu gerbangnya. Nah, adapun pada saat Bapak Ibu berada di Mekah, di Masjidil Haram, silahkan pada saat sudah sampai di halaman, tengok-tengok. Nah, tengok-tengok umpama di sekitarnya. Oh, umpama dekat ke WC nomor 4, WC nomor 8. Kalau laki-laki biasanya ada 8 tuh kalau untuk daerah mispalah. Ya, silahkan. Kalau untuk daerah ajian kan ada namanya WC 3. Ya, supaya diingat-ingat. Itu sebagai tanda bangunan yang mudah untuk diingat. Karena apa? Pada dasarnya, ya, umumnya orang-orang itu kan menggunakan toilet WC. Supaya diingat, oh berarti saya jalan pulang ke sini melewati WC nomor berapa, umpamanya ya, seperti itu. Nomor 10, jadikan tower Zam-Zam, ini pada saat di Mekah, sebagai patokan untuk ya, menentukan arah pulang. Saya kasih contoh. Pada saat Bapak Ibu datang ke halaman, nih, datang dari hotel ke halaman masjid, ya, jangan buru-buru masuk ke masjid dulu, jangan. Perhatikan, tengok ke atas. Silakan cari posisi, lihat ke atas, mana bangunan yang paling tinggi, mana yang disebut dengan tower Zam-Zam. Kalau sudah melihat tower Zam-Zam di atas, perhatikan jalan pulang. Berarti tower Zam-Zam ini sebagai patokan posisi Bapak Ibu berada. Jadi nanti pada saat keluar dari Masjidil Haram, tinggal lihat saja ke atas. Oh, berarti itu tower Zam-Zam ada di sebelah situ. Tadi saya berada di situ pulangnya. Itu ya. Ingat patokannya apa tadi? Tower Zam-Zam. Adapun umpama Bapak Ibu keluar, biasanya pada saat setelah selesai melaksanakan tahapan-tahapan umroh, ya, pintu keluar tuh kadang-kadang tidak bisa melihat tower Zam-Zam karena kehalangan bangunan masjid. Silahkan cari posisi yang sekiranya luas. Jangan di situ aja, jangan bingung. Ya, keluar dulu posisinya, cari selalu nengok ke atas. Karena tower Zam-Zam ini bisa dilihat dari segala penjuru. Asalkan Bapak Ibu berada di
lapangan agak luas. Itu insya Allah terlihat. Ya, buat apa? Untuk patokan Bapak Ibu berada di mana. Yang sudah-sudah seperti itu. Ya. Selanjutnya, yang ke-11. Ya. Saat di Mekah maupun di Madinah, apabila ingin ketemuan dengan teman-temannya, saya menyarankan supaya janjian. Umpamanya bisa di pintu gerbang. Kemudian bisa juga di depan toilet atau WC. Karena itu untuk mempermudah. Umpama nanti ketemuannya di depan WC nomor 5, nomor 6, nomor 3. Untuk mempermudah, kalau ingin janjian. Ya, janjian dengan teman-temannya, umpama seperti itu. Ya. Selanjutnya, yang nomor 12. Nah, ini untuk para jamaah, jangan lupa, pada saat nanti hajian, ya, terutama pada saat melempar jumroh, sepanjang jalan itu kan, seperti jalan tol, ya, panjang, ya, umpama keder, ya, biasanya kan jalan pulangnya, kalau berangkatnya insya Allah tuh rombongan rame-rame. Nah, yang sudah-sudah saya juga ngalami ya, karena manusia begitu banyaknya, terkadang keder kemana arah pulang. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di Mina, itu juga jangan lupa perhatikan nomor-nomor yang ada di Mina. Karena tenda-tenda itu juga ada kode-kodenya, ada nomor-nomornya. Dipoto. Kemudian perhatikan arah pada saat Bapak Ibu berjalan. Berjalan, perhatikan juga ke belakang. Oh, berarti saya ada di sini, ada di sini. Silakan dipoto. Nah, silakan umpama merasa ragu jalannya. Perhatikan, insya Allah sudah ditempatkan para petugas dari Indonesia di pinggir-pinggir jalan itu menggunakan seragam dan biasanya ada tanda merah putih. Semacam bendera. Tujuannya apa? Tujuannya dia itu ditugaskan, dikhawatirkan ada yang tersesat. Jadi untuk tempat bertanya. Yang penting pada saat bertanya, tunjukkan di mana letak posisi tadi tendanya. Waktu di Minanya. Jadi nanti petugasnya bisa mengarahkan, oh ke sana gitu, ya. Selanjutnya yang 13, umpamanya ya, betul-betul terjadi tersesat, apa yang harus dilakukan? Saya menyarankan ya, kalau sekiranya betul-betul tidak tahu jalan pulang, jangan meninggalkan masjid. Kenapa saya katakan jangan meninggalkan masjid? Kan nggak tahu pulang, nanti malah kesasar tambah jauh. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu berada di masjid, perhatikan jamaah-jamaah dari Indonesia. Insya Allah jamaah Indonesia kan wajahnya, rupanya, insya Allah hafal. Nah dari situ silahkan bertanya. Minta petunjuk, minta dituntun agar bisa pulang. Tapi nanyanya kemana? Nanyanya ke tadi jamaah Indonesia. Cari saja. Insya Allah kan mereka juga setiap sholat 5 waktu yang wajib itu datang ke masjid. Berarti tidak usah khawatir, ya, karena kemarin itu ya pengalamannya. Jadi ada kakek-kakek itu nggak bisa pulang. Alhamdulillah dia berada di masjid terus. Tiba-tiba dia menghampiri saya minta tolong. Dia sudah seharian nggak pulang pada saat bulan puasa itu. Dia dari mulai berarti sudah insya Allah sehari setengah dia. Berarti namanya kan dalam keadaan puasa ketemunya subuh. Tuh ya. Karena dia tidak pulang, tidak bisa pulang, dia tetap di situ. Ya dia juga katanya sudah berusaha menanyakan ke orang-orang. Hanya saja mungkin dia menanyanya bukan ke jamaah Indonesia. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan saya, alhamdulillah semuanya beres. Tuh ya. Ingat, kalau tersesat jangan meninggalkan masjid. Baik itu di Madinah maupun di Mekah. Cari orang-orang Indonesia, minta tolong kepada mereka. Itu yang paling mudah. Dan untuk syariatnya, apabila betul-betul tersesat, silahkan minum air zam-zam. Ingat,
Dalilnya, air Zam-Zam ini air yang dibarokahi. Bagi yang meminumnya tergantung niatnya. Kalau niatnya umpamanya ingin sembuh, Allah akan berikan kesembuhan. Nah, apabila Bapak Ibu sedang kesulitan, minta kepada Allah sebelum minum Zam-Zam supaya hatinya gerentes, ya Allah tunjukkan saya pulang. Ya, jangan lupa itu seperti itu. Menghadap ke Ka'bah, posisinya berdiri, kemudian baca doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in. Terus kemudian minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan agar saya bisa pulang ke hotel. Insya Allah nanti dikabulkan. Ingat, orang yang haji maupun yang umroh itu tamu-tamunya Allah. Dan apabila dia meminta atau berdoa, Allah akan kabulkan. Itu dalilnya. Yang penting tahu caranya dan faham. Dan juga yakin pertolongan Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat. Khususnya untuk para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Namun mudah-mudahan dengan adanya bimbingan dari Abah, ya, ini bisa bermanfaat sebagai bekal bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan haji. Karena masih banyak haji yang belum berdatangan ke Mekah maupun ke Madinah. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, ya, untuk Bapak Ibu, baik itu yang ingin haji maupun yang ingin umroh, ya, Abah berharap minta ridhonya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mensubscribe, ya, video-video Abah. Silahkan kalau ada tulisan subscribe, silahkan ditekan. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti video-video Abah ini bisa selalu timbul di handphone Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak dipijit itunya, ya tadi, ya, ketimpa dengan video-video orang lain. Ya. Kalau sekiranya bermanfaat dan membutuhkan bimbingan dari Abah, jangan lupa silahkan di-subscribe. Ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.